motor, kecelakaan sendiri, Iya. itu putus di tempat atau gimana? Ya dulunya kan sudah kena ya Mas ya. Oh, Jadi oke. di tempat sih saya masih sadar tuh, dari awal rumah sakit juga masih sadar. Nggak pingsan? Enggak pingsan. Rasanya gimana tuh? Selamat datang di Kurnia Putra Bercerita, tempat di mana orang-orang melampaui batas walaupun dengan keterbatasan. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Fajri. Halo guys. Thank you guys. Jadi Mas Fajri ini mengalami amputasi atas lutut dan alhamdulillahnya tapi sekarang sudah memakai kaki palsu atas lutut dan sudah jalannya lancar dan juga smooth atau natural. Sehat Mas? Alhamdulillah baik Mas Rian. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Mas tentang Mas Fajri lah, Iya. biografinya atau ini kalau boleh tahu Mas Fajri kenapa bisa teramputasi? Iya. Kenapa nih bisa teramputasi? Jadi kejadiannya itu bulan April, kecelakaan tunggal yang harus mengamputasi kaki karena ya sudah terkena pembuluh darahnya, sudah nggak bisa ada yang lain, langsung jadinya diamputasi. Sorry, ini Sudah kecelakaan kita- tunggalnya itu apa? Naik motor, mobil? Kecelakaan tunggalnya naik motor malam-malam setengah dua lah. Waduh, Kecelakaan tunggal. dari mana kok pulang malam-malam semalam itu habis begal nggak? Enggak, ada mau lagi dari main mau ke kosan dari Oke. daerah Ciputat. Kan. Oke, jadi dari naik motor, kecelakaan sendiri, Iya. itu putus di tempat atau gimana? Kejadiannya itu saya sadar sih, pas jatuh itu sadar ngeliat kaki, cuman ya nggak sampai putus, cuman sudah hampir dan darahnya juga udah terlalu banyak. Itu yang jadi masalah, pembuluhnya kan sudah kena ya Mas ya. Oh, Jadi oke. di tempat sih saya masih sadar tuh, dari awal sampai dibawa ke rumah sakit juga masih sadar. Nggak pingsan? Enggak pingsan. Rasanya gimana tuh? Oh, udah Maksudnya itu. sakit nggak sih apa gimana sih? Kalau untuk sakit sih waktu jatuh tuh belum berasa ya, karena kan juga dari ini kan deg-degan, jadi nggak berasa apa-apa. Cuman ya udah darah sudah keluar banyak, ngeliat orang juga udah burem sih. Cuman nggak mau merem aja jadinya. Tapi ngeliat orang udah burem, Tapi nggak pingsan sama sekali. nggak pingsan. Sampai meja operasi. Ya, betul, sampai meja operasi. Waduh, luar biasa. Jadi kecelakaan dan hampir putus tapi nggak pingsan. Rasanya tuh gimana tuh? Sakit sih, Sakitnya nggak bisa lumayan. tidur juga, dimeremin nggak bisa, kaki rasanya tuh kayak kesleo, urat kejepit nggak sih? Urat kejepit gimana rasanya? Urat tuh kejepit. Nah, setelah diamputasi ini berarti sudah berapa lama pas amputasi? Sekitar 9 bulan, kayak Oh, 9 baru 9 bulan. bulan, baru 9 bulan. Amputasi. Setelah diamputasi itu gimana? Mas Fajri ngerasa apa namanya ada yang aneh nggak setelah kaki yang ini kan dari atas lutut ya lumayan tinggi ya. Setelah kakinya yang kanan ini hilang tuh gimana rasanya? Kalau untuk perasaan sih dari awal waktu ngelihat kaki udah begini, ya pikirannya udah paling paling parah tuh diamputasi ya. Jadi gimana ya, mau dipikirin juga gimana, pokoknya jalanin aja, kayak ngalir aja dulu. Udah udah tujuannya lah akhirnya kayak gini kan, mau gimana, mau sedih juga gak bakal bisa nunggu lagi masalahnya. Mau sedih-sedih Iya. juga gimana, untung juga teman-teman juga kan pada nge-support, jadi itu salah satu penyemangat ya. Orang tua juga apalagi sih Mas, perasaannya. Nggak, biasanya kan kalau udah diamputasi nih pasien-pasien kita yang lain setelah diamputasi mereka tuh suka apa kayak ada fase apa ya downnya gitu loh. Ya. Ada fase downnya, dia ngerasa terpuruk, wah udah diamputasi, apalagi mungkin Mas Fajri di usia yang masih muda gitu udah diamputasi, nantinya kedepannya gimana dan lain-lain, itu ada sempat tersirat terpikiran kayak gitu nggak sih? Ya mungkin awal-awal aja sih, kayak itu juga cuma sedih sesaat aja, kayak kenapa harus kejadian ke saya gitu. Tapi mikir juga kan waktu awal-awal, oh sekarang juga zaman udah canggih, udah ada kaki palsu, yang saya pikirin tuh langsung situ Mas. Serius? Langsung situ, mau diamputasi juga kan masih ada kaki palsu, jadi
ya udah sama teman-teman juga support, orang tua support. Kalau saya sedih, ntar juga orang tua saya tambah sedih. Oh, Jadi iya mau iya gimana? iya Jadi iya ya iya. udah jalanin aja. Jadi nggak ada fase down-downnya dulu tuh setelah amputasi, ada yang Hmm, mengurung diri selama ya. berapa lama, nggak mau keluar, nggak apa namanya, nggak mau ngomong sama orang. Mas Fajri kayak gitu juga nggak? Untuk masa down itu sih alhamdulillah nggak ada ya, karena emang dari dulu kan anaknya juga nggak suka sendiri, jadi ya gimana? Kalau sendirian juga bingung, jadi ya Extrovert guys, ada extrovert. harus ada teman gitu maksudnya. Mau gimana juga ya udah jalanin aja, nggak usah sedih, nggak usah ngurung diri lah. Ibaratnya juga butuh interaksi sama orang lain kan. Tapi nggak ngalamin itu. Nah, kalau kayak gitu mengurung diri malah jadinya stres mas. Kalau saya pikir aja gitu, kepikiran sendiri jadinya. Iya 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 iya. Ini agak unik sih, maksudnya biasanya orang tuh dari beberapa pengalaman pasien kita tuh ketika dia mengalami amputasi, dia suka down dulu, mengurung diri dulu, nggak ketemu orang, jarang ngomong gitu, nggak pede. Ini sama sekali nggak ngalamin kayak gitu ya? Enggak sih. Ya dari teman-teman juga kan nge-support kayak nggak usah mikirin malu sama diri sendiri juga lah. Temen juga kan masalahnya nggak mikir ke situ. Hmm. Kayak sama aja, kita sama aja gitu, nggak ada bedanya. Terus respon dari, maksudnya keluarga, orang tua itu gimana? Setelah kejadian kayak gini? Ya pastinya juga kaget awal-awal juga pas dokter bilang keputusan amputasi juga sempet bisa nggak yang lain, tapi daripada gimana-gimana yang udah nggak bisa juga jadi ya udah terima harus amputasi. Dan Mas Fadli menyetujui untuk amputasi pada saat itu juga? Ya menyetujui karena sudah tidak kuat menahan sakit. Waduh. Iya 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 iya. Tapi dari tadi ngomongnya kayaknya teman-teman emang seberapa deket sih maksudnya sama teman-teman sampai segitunya yang apa istilahnya yang ngedorong buat Mas Hmm. Fajri, ayolah udah jalan lagi apa gimana gitu. Ya soalnya dari dulu juga kayak apa-apa juga sama temen, butuh support temen juga, emang anaknya nggak bisa sendiri aja mas. Yang Hmm. suka nongkrong ngobrol bareng, terus temen juga pada ya udah ayo semangat ngapain sih, gak usah sedih, ayo main lagi ya, itu yang bikin jadi juga tambah semangat juga buat keluar lagi, buat main lagi. Jadi setelah amputasi udah sampai rumah itu sempet nongkrong di luar juga apa gimana? Kalau untuk dari rumah sakit ke rumah itu, di rumah masih di rumah aja sih, temen paling suka nyamper main di Oh, rumah. oke. Kalau untuk keluar-keluar mah baru pas sudah ada kaki aja mas, sudah ada kaki palsu. Berarti ada gunanya banget ya kaki palsu ya. Sangat berguna sekali. Waduh. Jadi bisa nongkrong, cuma Bisa buat nongkrong doang. nongkrong. Nah, setelah nih udah amputasi fase down-nya, aneh sih dibilang fase down udah lewat, udah nggak ada gitu. Biasanya fase down udah lewat gitu ngomongnya. Tapi ini fase down nggak ada. Setelah udah ngelewatin fase-fase itu, sudah pakai kaki palsu juga, jalannya juga sudah smooth dan natural. Kira-kira kedepannya Mas Fajri ini ada rencana apa nih? Mau ngapain nih setelah ini? Ya Setelah kalau udah pakai kaki palsu? rencana kaki kasus sih jalan sudah bisa hampir normal lagi, tetap nyari kerja juga kalian sama apa lagi? Ya paling nyari kerja aja, jalanin aja. Tapi sekarang apa? Udah lulus atau baru? Sekarang udah lulus sih. Waktu kejadian juga, sebelum kejadian itu udah kerja di salah satu Oh, bar lah, server. Sebagai server, baru sekitar 1,5 bulan kejadian itu, jadi saya stop kerjanya. oh jadi sebenarnya waktu pas kejadian itu udah kerja, Iya, sudah kerja. jadi kejadiannya pada saat kerja, tapi kuliah apa gimana? Sudah lulus kuliah, baru kerja sebulan, 1,5 bulan lah, baru kerja 1,5 bulan itu kejadian, baru kejadian kecelakaan tunggal itu. Oh, di mana? Di bar apa? Apanya? Di bar sebagai apa maksudnya? Sebagai server, server. Oh, bukan yang kalau Waiter, lempar-lempar botol tuh? bukan bartender. Bartender bukan ya? Beda ya? Beda dong. Beda. Oke, berarti setelah ini rencananya akan cari kerjaan lagi setelah pakai kaki palsu. Semoga teman-teman yang nonton atau yang ngeliat bisa share nih Mas Fajri yang tetap semangat untuk jalanin kehidupannya, tetap semangat untuk bisa cari kerja walaupun dengan keterbatasan, tapi udah pakai kaki palsu yang jalannya tuh bagus. Jurusan apa Mas kuliahnya? Perhotelan.
Oke, perhotelan. Mungkin dari teman-teman yang nanti nonton yang punya link atau channel di hotel bisa merekomendasikan Mas Fajri kan? Iya nih ditonton udah sampai 1000. Iya. Boleh dong, Udah- info locker. Ini yang nonton udah sampai iya, kak tuh berapa sih? Satu kak tuh berapa sih? 1000. Itu udah banyak loh. Juta ya harusnya ya. OTW ini nanti habis saya langsung buka. Woi, amin, amin. Jadi rencananya bentar lagi mau cari kerja. Hobi apa sih sebenarnya kalau sebelum hobi sekarang tuh apa? Kalau sekarang sih cuman main game. Kalau dulu kan hobinya futsal, karena ada keterbatasan stop dulu futsalnya. Oh, Jadi oke. ya udah, kita main game saja. Nggak ada rencana itu ikutan sepak bola disabilitas. Oh iya, pernah lihat di Instagram dan ada ketertarikan sih, tapi belum coba. Tapi udah punya basic kan untuk futsal mah? Udah ada setelah futsal. Posisinya apa Futsal dulu? aja. Supporter. Dikasihnya aja. Tapi bukan supporter kan? Bukan dong. Supporter mah ngelala ye gitu. Nggak, maksudnya ada kalau untuk kondisi seperti ini sebenarnya ada sepak bola yang pakai tongkat dua tuh. Nah, sepak bola. Nah, itu mungkin Mas Fajri punya potensi untuk arah itu. Ini sih sudah melihat juga ada ketertarikan untuk mencoba ke sana. Siapa tahu bisa ngegantiin hobinya futsal yang kemarin jadi sepak bola itu ya kan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian obrolan kita di Kurnia Putra Bercerita kali ini bersama Mas Fajri yang sangat menginspirasi, yang kondisi seperti itu tapi tidak mengalami down sama sekali pada saat kejadian itu. Terima kasih Mas Fajri atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Segera dapat kerja, segera dapat jodoh. Jodoh udah belum sih? Jangan dijawab dulu. Ya dulu. DM apa? Di komen kalau mau tahu Mas Fajri udah punya apa? Statusnya single atau double? Double. Single, double atau ganda campuran? Enggak lah ya. Ganda campuran. Jangan dong. Aku yang komen. Oke, thank you Mas Fajri. Sehat-sehat, mudah-mudahan sukses, dapat yang diinginkan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Kurnia Putra Bercerita. Semoga tayangan yang singkat ini bermanfaat dan juga bisa mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang nonton tentang kisah Mas Fajri. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Salam semangat bermanfaat.